bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan siang hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung. Kajian di kesempatan ini merupakan kajian ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Shaleh bin Toha rahimahullahu ta'ala. Kajian disampaikan secara langsung oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Hafidhahullahu ta'ala, di mana alhamdulillah sudah terhubung di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya di sesi tanya jawab kajian yang disiarkan secara langsung, Anda dapat menghubungi melalui layanan line telepon ataupun pesan singkat dengan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar pembahasan yang disimak di kesempatan ini. Dan Anda dapat menghubungi melalui nomor 021-823-6543, 021-823-6543. Baiklah, berikut kita akan simak pemaparan dan sesi materi kepada Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud hafidhahullahu ta'ala. Kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita itu min sifati ahli nar, di antara sifat ahli neraka yang mereka adalah minal mujrimin, termasuk di kalangan orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, adalah al-kadzdzab, yaitu para pendusta. Orang yang mereka memiliki kebiasaan dusta. Kedustaan secara nas Al-Quran adalah yaitu mujrim, dan dusta ini Masya Allah di zaman kita seakan-akan perkara yang mewarnai segala sisi kehidupan, dari tingkatan manusia paling rendah sampai dianggapnya posisi yang paling tinggi. Kedustaan tersebar di dunia politik, kedustaan tersebar di dunia perdagangan, kedustaan tersebar di dunia masyarakat, kedustaan tersebar di tengah-tengah keluarga, bahkan kedustaan tersebar di tengah-tengah dunia pendidikan. Sangat penuh yaitu kedustaan. Bahkan juga di dunia dakwah, khususnya adalah ahlul batil, bagaimana mereka menjadikan kedustaan sebagai ini corong dakwah kebatilan mereka, sehingga seakan-akan tidak lagi mengenal akhlak kejujuran. Yang penting mereka bisa menyalurkan hawa nafsu mereka walaupun dengan hal-hal yang penuh dengan kedustaan. Maka seorang muslim perlu kita perhatian dengan masalah dusta ini, agar jangan sampai termasuk orang lain yang para pendusta. Orang-orang mereka memiliki akhlak yang buruk, yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Al-Quranul Karim menegaskan bahwa al-kadzdzab, ya para pendusta, adalah mujrim, adalah orang mereka pelaku kejahatan. Sebagaimana diantaranya ketika Allah menyebutkan tentang ini orang mujrim, anil mujrimin, tentang orang-orang mujrim. Ma salakakum fi saqar. Kenapa sih kok kalian itu meringkuk di dalam neraka sakar? Satu diantaranya adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu termasuk orang yang mendustakan, yaitu hari
agama, hari kiamat, hari pembalasan. Maka buah pendustaannya, dia pun kemudian meringkuk ke dalam neraka sakar. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa kedustaan itu atau al-kadzib sababun liduhulin nar. Kedustaan adalah sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Allah sediakan bagi mereka ini azab, ini jahanam. Sebagaimana diantaranya Allah katakan, walau tara id wuqifu 'alan nar. Seandainya Anda melihat ketika mereka berada di dalam neraka, faqalu, apa yang mereka ucapkan, ya laitana nuraddu wala nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya laitana, aduh celakanya kami, nuraddu wala nukadziba biayati rabbina. Seandainya kami dikembalikan, yaitu ke dunia. Tapi sudah nggak mungkin. Allah sudah tegaskan, kalla, nggak akan mungkin mereka dikembalikan lagi ke dunia. Mereka berangan-angan, wala nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Itu angan-angan mereka. Itu apa yang mereka angankan untuk dirinya seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Tapi Allah tahu kok. Kata Allah, walau ruddu la'atu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, maka la'atu lima nuhu anhu. Mereka ini pasti akan kembali lagi melakukan hal yang dilarang untuk mereka. Wa innahum lakadzibun, dan pasti mereka akan menjadi orang-orang yang yaitu pendusta, dan mereka ini sungguhnya adalah betul-betul para pendusta. Sehingga kedustaan adalah akhlaknya ahlun nar. Kedustaan adalah akhlaknya para penduduk itu neraka. Tampilannya di dunia itu penuh dengan kedustaan. Para munafik contohnya diantaranya yang mereka lisannya mengucapkan kalimat amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi semuanya itu sekedar untuk tipuan-tipuan aja. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu kaum mukminin. Ini adalah kehidupannya orang munafik. Maka Nabi kita mewanti-wanti betul, jangan sampai seorang mukmin itu dia menjadi kedustaan sebagai hiasan akhlak mereka. Kebiasaan yang mereka lakukan. Nabi wanti-wanti bagaimana, wa iyyakum wal kadziba. Hendaklah kalian jauhi kedustaan. Hendaklah kalian jauhi kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena sungguhnya kedustaan itu akan menuntun kepada kefajiran. Orang yang mereka suka berdusta pasti akan membawa kepada kefajiran. Perbuatan-perbuatan ini buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu akan menuntun ke neraka jahanam. Dan seorang, kata Nabi, kalau dia membiasakan dusta, nanti akan dicatat Allah sebagai kadzaban. Ini sang pendusta. Wa ma yazalu rajul yukadzibu. Wa ma yazalu rajul yaktubu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan tidaklah seorang itu senantiasa dia terus berdusta dan membiasakan kedustaan sampai nanti dicatat dia di sisi Allah sebagai kadzaban, yakni para pendusta. Sehingga yang pertama bahwasanya kenapa kita agar menjauhkan dari sifat dusta ini, karena kedustaan akan mengantarkan seorang ke dalam jahanam. Dan semuanya kita ingin menjadi orang yang terhindar dari jahanam.
Maka jangan sampai kita ini mewarnai kehidupan kita dengan dusta, kedustaan. Yang kedua, ketahuilah bahwa al-kadzib, dusta itu min sifatil munafikin. Termasuk di antara sifatnya orang-orang munafik, wa min akhlaqihim, dan juga akhlaknya orang-orang munafik. Wala yaliqu abadan bil mu'minin, dan sama sekali nggak layak selamanya bagi seorang mukmin. Mukmin itu plot-plotannya adalah jujur. Dia menjadi orang yang jujur. Jujur itu kesamaan antara apa yang dia nampakkan atau apa yang dia ucapkan dan dia lakukan sehingga sesuai dengan waqi'. Intinya jujur sesuai dengan waqi', sesuai dengan kenyataan. Kedustaan adalah sifatnya orang munafik. Orang munafik dikatakan Allah, innal munafikina lakadzibun. Orang munafik itu adalah para pendusta, benar-benar para pendusta. Sehingga dia lisannya bersumpah menyaksikan tentang kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi batinnya mendustakan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik itu mendatangimu ya Muhammad, ya Rasulullah, mereka mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah Ta'ala. Orang munafik pakai sumpah, kemudian pakai penegasan, sehingga betul-betul penuh dengan penekanan. Sumpah, kemudian penuh dengan penegasan. Maka Allah pun juga tegaskan bahwasanya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi pula sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Penegasannya dengan 3 penegasan. Sumpah, inna, kemudian lakadzibun, lam taukid. Sehingga betul-betul orang munafik itu memang betul-betul pendusta. Maka orang yang mereka suka dengan kedustaan, dia telah serupa dan menyerupai orang-orang munafik. Mungkin belum munafik tulen, tetapi dia telah berhias mewarnai dirinya dengan warna kemunafikan. Di antaranya kedustaan. Ayatul munafik salat. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Wa in shalah wa shama wa za'ama annahu muslim. Kata Nabi, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia menyangka dirinya muslim. Apa itu? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat dia khianat. Ini adalah termasuk di antara sifatul munafikin. Orang mereka memiliki sifat-sifat ini termasuk di antara mereka memiliki sifatnya orang-orang munafik. Dan tentu kita berusaha untuk membebaskan diri dari sifatnya orang-orang munafik. Kemudian al-kadzibu, kedustaan itu yu'ridu sahibahu lil-la'nah, yaitu akan menyeret pemiliknya kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kadzdzab mal'un. Karena karena para pendusta itu mal'un. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala yaitu menegaskan tentang orang-orang mereka bersumpah dengan dusta, anna la'natallahi alaih in kana minal kadzibin. Sesungguhnya Allah itu akan menimpa dia kalau dia termasuk orang-orang yang ini dusta. La'natallah alal kadzibin. Laknat Allah menimpa kepada orang-orang yang mereka ini berdusta. Maka seorang mukmin, orang yang mereka berusaha untuk menjauhkan dari segala model ini laknat Allah Ta'ala. Satu di antara perbuatan yang akan mendatangkan laknat Allah adalah ini kedustaan. Yang keempat,
bahwasanya al-kadzibu yamna'u sahibahu minal hidayah wa taufiq. Kedustaan itu akan bisa menghalangi pelakunya itu dari hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik Allah dekat dengan orang mereka itu jujur. Sehingga pendusta, orang mereka mewarnai hidupnya dengan kedustaan-kedustaan, maka mereka akan terjauhkan dari hidayah dan taufik Allah Ta'ala. Dan tentu orang yang mereka terjauhkan dari hidayah taufik itu adalah sebuah musibah besar. Tidak ada musibah di dunia itu yang lebih besar daripada kesesatan, dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan hidayah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba ini levelnya masih di bawah tingkat di bawah levelnya nikmat hidayah. Sebaliknya, musibah apapun yang diterima oleh seorang hamba ini, maka levelnya masih di bawah musibah kesesatan. Sehingga hidayah adalah nikmat yang terbesar dan kesesatan merupakan musibah yang terbesar. Karena dengan hidayah dia akan mendapatkan surga, dengan kesesatan dia akan mendapatkan neraka, dan neraka itu nggak bisa ditebus dengan apapun, dengan segala macam nikmat duniawinya. Maka seorang mukmin dia akan berusaha untuk membukakan segala jalan, sebab-sebab yang mengantarkan dia mendapatkan hidayah. Sebaliknya seorang mukmin dia akan berusaha untuk menyingkirkan segala sebab yang akan menutup datangnya hidayah. Satu di antara sebab terhalangnya orang hidayah adalah memiliki kebiasaan al-kadzib, yaitu dusta. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang mereka kadzib, orang mereka dusta. Kafar lagi kufur. Segala bentuk perbuatan yang menyisih syariat Allah adalah kedustaan. Kesyirikan kedustaan, kekufuran kedustaan, kemunafikan kedustaan. Karena menyelisih waqi'. Waqi'-nya Allah adalah Rabb yang esa. Mereka musyrik, maka membuat kedustaan. Mereka kafir, waqi'-nya Allah al-haq, maka mereka enggak memiliki kebenaran. Tanda segala tanda kekuasaan Allah ada di bentang alam semesta. Mereka bagaimana kafir? Mereka adalah orang yang dusta. Dan ketahuilah bahwa kedustaan itu ada berbagai macam bentuk. Ini dusta ala Allah. Kadzibun ala Allah. Dia berdusta terhadap Allah Ta'ala. Atas nama Allah Ta'ala. Demikian yang kedua, berdusta ala Rasulullah. Terhadap Rasulullah SAW. Dan dusta ala nas, dusta kepada manusia. Tentu dusta yang paling top-topnya, paling hebatnya, paling ngerinya adalah dusta atas nama Allah Ta'ala. Di antara kedustaan atas nama Allah adalah antaqula 'alallahi bighairi ilmin. Di mana seorang dia berbicara tentang Allah atau agama Allah tanpa ilmu. Ini kedustaan yang sangat besar. Dan kedustaan yang bahkan dosanya bisa melebihi dosa syirik. Allah diantaranya menegaskan, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan ya Rasulullah SAW, ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang Allah telah turunkan kepada kalian dari rezeki Allah Ta'ala? Faja'altum minhu haraman wa halalan. Lalu Anda menjadikannya ini haram, ini halal. Qul Allahu adzina lakum. Kata Allah, katakanlah, apakah Allah mengizinkan kalian untuk mengatakan yang ini haram, ini halal? Karena halal haram itu wajib hanya mengikuti apa yang telah Allah tegaskan. Allah menegaskan ini halal, ini haram.
Maka wajib kita untuk mengikuti apa yang dihalalkan Allah dan diharamkan Allah Ta'ala. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah haknya Allah Ta'ala. Kita tidak punya hak. Maka orang mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allahu adina lakum. Apakah Allah yang mengizinkan kalian? Am alallahi taftarun. Atau bahkan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan paling beratnya dusta adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini halal, ini haram dengan lisan mereka dengan penuh kedustaan. Untuk menegaskan ini halal, ini haram, ya tentu kembalinya kepada apa yang telah Allah jelaskan. Yang sampai kita kemudian berdusta atas nama Allah Ta'ala. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian mengatakan apa yang disifatkan oleh lisan kalian dengan cara dusta. Ini halal, ini haram dalam rangka kalian membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Karena orang yang mereka berdusta atas nama Allah itu la yuflihun. Tidak akan pernah ini beruntung sama sekali. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allah al-kadziba la yuflihun. Mata'un qalil. Kalau dia berdusta atas nama Allah itu hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, ketahuilah kehidupan dunia itu adalah qalil, sangat sedikit dan sangat singkat. Berikutnya walahum adzabun alim. Dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Sehingga menikmatinya sebentar, sedikit, tapi dia akan berhadapan adab yang sangat pedih yang bahkan ini sepanjang ini zaman. Dan ketika Ibnu Qayyim, beliau mengambil faedah dari ayat Allah Ta'ala. Qul innama harama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan satu al-fawahish, perbuatan keji, zina dan misalnya, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak atau yang tersembunyi, yang dinampakkan atau mereka sembunyikan, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, wal isma wal baghya bighairil haq. Segala macam dosa, kezaliman yang tidak dibenarkan agama ini juga Allah haramkan. Wa antusriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan, demikian pula menyekutukan Allah yang tidak dia ketahui, yang tidak keterangannya di Allah Ta'ala. Ini syirik menyekutukan Allah yang tidak pernah ada dalilnya di Allah Ta'ala. Semua syirik tidak ada dalil yang membenarkannya. Yang keempat, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berdusta atas nama Allah SWT, berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak punya ilmunya. Sehingga dia berdusta atas nama Allah Ta'ala. Ini ajaran Allah, Allah mengatakan demikian, Allah ini mengajarkan demikian. Dusta. Dusta. Tadi dari 4 tingkatan, 4. Yang pertama al-fawahish, yang kedua al-isma wal baghya, yang ketiga antusriku billah, yang keempat antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Maka semakin ke nomor 4, dosanya semakin besar. Sehingga yang paling besar adalah antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kok bisa? Penjelasannya para ulama, karena berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dia berbicara mengatasnamakan Allah SWT tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah, ini sumber segala kesesatan. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat,
itu diantara munculnya pula dari wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sehingga perbuatan ini adalah sumber keluarnya segala bentuk kesatan-kesatan yang ada. Orang sampai mengajarkan perbuatan syirik, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang mereka menjadi kafir, kufur, dan mengajarkan kekafiran, mereka telah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Semuanya adalah kedustaan yang dibuat-buat. Rekaan-rekaan yang mereka atasnamakan Allah atau agama Allah, maka ini dosa yang sangat besar. Dosa yang terbesar, berdosa atas nama Allah, atas nama agama Allah Ta'ala. Termasuk di antara berdosa atas nama Allah adalah mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang Allah menegaskan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asma'ul husna. Ayatnya menegaskan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Dan kita diperintahkan Allah fad'uhu biha agar berdoa, menyeru, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan Allah mengancam orang-orang mereka melakukan ilhad penyimpangan terhadap nama-nama Allah Ta'ala. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Biarkan orang-orang yang mereka itu menyimpang dalam perkara nama-nama Allah Ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, akan dibalas Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang firaqud dhalah dalam hal asma sifat, kelompok-kelompok sesat dalam hal asma sifat, maka di sana ada Jahmiyah. Jahmiyah, kelompok yang mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian di sana ada Mu'tazilah, menetapkan nama, mengingkari sifat. Di sana ada Asy'ariyah, menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat dengan cara mentahrif, memalingkan pada makna yang lainnya. Dan ini semuanya sumbernya satu, yaitu takdimul akal ala nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dengan itu nakal. Dan ini termasuk di antara bentuk berdusta atas nama Allah atau mendustakan apa yang Allah telah terangkan. Allah telah menegaskan tentang namanya, sifatnya. Bagaimana didustakan? Ini termasuk perbuatan kadzib, perbuatan dusta. Allah punya nama, dibilang nggak punya nama. Allah punya sifat, dibilang nggak punya sifat. Allah menegaskan Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy, Allah istiwa di atas arsy, kemudian dianggapnya nggak mungkin. Itu membuat kedustaan-kedustaan kepada Allah Ta'ala. Termasuk di antaranya membuat kedustaan atas nama Allah, orang mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah punya anak. Kalimat yang sangat membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah, ucapan mereka waqalu tahadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah mengambil anak. Maka ini kalimat yang sangat mungkar, sangat besar. Bahkan kata Allah Ta'ala, takatus samawatu yatafattarna minhum wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hatta anda'u lirahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani ayattakhidha walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Kalimat ini hampir membuat langit itu pecah, hampir membuat bumi terbelah, hampir membuat gunung itu jugruk, karena ucapan mereka Allah memiliki itu anak. Ini berdusta atas nama Allah Ta'ala. Termasuk orang mereka masuk dalam berdusta atas nama Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, membuat kalimat-kalimat dusta tentang Allah. Seperti perkataan Yahudi, innallaha faqirun, Allah fakir, yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini ucapan Abnaul Qirdah, Yahudi, anak-anaknya ketek, yaitu Yahudi, yang memang sangat tidak beradab kepada Allah, apalagi kepada Rasulnya, apalagi kepada para hamba Allah yang lainnya. Yang kelakuannya sangat tidak beradab, bahkan kepada Allah sekalipun. Sehingga mereka katakan, waqalatil yahud, yadullah makhlulah. Orang Yahudi mengatakan Allah tangannya terbelenggu. Yang terbelenggu itu tangan mereka sendiri. Ghulat aidihim.
Di dunia ini yang paling licik dalam hal ekonomi, paling bakhil, paling memeras manusia adalah Yahudi. Yahudi. Lihat bagaimana semua ini ekonomi model Yahudi, di antaranya perbankan, berdagang dengan cara yang licik. Semuanya adalah ulah-ulah ini otak-otaknya Yahudi. Adapun Allah bahkan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah adalah terbuka, yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan pemberian Allah bahkan terus mengalir kepada para ini hamba tersebut. Kemudian yang kedua adalah di antara macam bentuk kedustaan adalah al-kadzib ala Rasulullah sallallahu. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di antaranya adalah yakni berdusta al-kadzib fi tabligid din, berdusta dalam menyampaikan agama. Sebagian orang mereka berdosa dalam hal menyampaikan agama, membawakan hadis dhaif, maudhu' yang dia nisbatkan kepada Rasulullah SAW, ini adalah berdusta atas nama Rasul dan sangat berbahaya. Karena namanya muslimin kalau sudah berkaitan dengan Rasul itu mengagungkan. Kalau Anda bilang telah bersabda Rasulullah SAW, padahal itu hadis yang dhaif, hadisnya maudhu', hadisnya dhaif atau palsu, Anda mengatakan, Nabi mengatakan demikian, muslimin akan mengagungkan, akan yaitu memperhatikan, akan mempraktekkan, akan meyakini. Padahal yang Anda bawakan hadis palsu. Maka Anda telah berdosa atas nama Rasulullah SAW. Dan Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang dia membawakan sebuah hadis yang hadis ini pandang kadzib, dusta, maka dia termasuk ahadul kadzibin, salah seorang pendusta. Maka hati-hati menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis, pastikan itu adalah hadis yang sahih. Tentu kembali kepada para ulama yang pakar dalam masalah tashih, tad'if hadis, dalam masalah pensahihan dan pembaifan hadis. Dan kita menyampaikan ini apa yang kita ini telah ketahui tentang kesahihannya, sehingga tidak menjadi penyebar hadis yang dhaif, apalagi yang palsu. Demikian juga di antara kedustaan adalah ketika seorang mereka mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah yang Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Berdosa atas nama Rasul. Semua bid'ah itu kata Nabi sesat. Lalu dia bilang ada bid'ah hasanah. Enggak semua bid'ah sesat. Dan Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu akan ujungnya adalah di neraka. Dia bilang ada bid'ah hasanah. Sedangkan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah berdosa atas nama Nabi adalah dia mengklaim dirinya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Dia mengklaim orang mereka mengikuti Rasul. Tapi klaim ini hanya klaim lisan. Adapun dalam tataran kenyataannya tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi. Tidak berjalan di atas manhaj kenabian, di atas jalan Nabi. Dia tidak menyuruh kepada sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan ittiba adalah bukti seorang mencintai Allah, yang Allah perintahkan kita untuk wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Allah akan mencintai kalian. Kullu ummati
Yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umat akan masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Kalau ya Rasulullah wa man ya'ba, siapa itu ya Rasulullah yang tidak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia yaitu mentaatiku maka masuk surga, yang mendustakanku maka yang maksiat padaku maka dia masuk neraka. Dia telah enggan. Termasuk berdusta atas nama Rasulullah adalah ketika orang mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah bukti kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang mereka tidak mengadakan Maulid, maka dia orang membenci Nabi. Ini alangkah sangat dustanya lisan yang mereka mengucapkan kalimat tersebut. Cinta hakiki itu dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi. Menjadi orang yang muttabi', bukan mubtadi', tapi orang mereka mengikuti sunnah Nabi. Ini bukti cinta. Berjalan di atas jalan Nabi, sehingga betul-betul meniti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi tidak mengadakan maulid. Kemudian para imam-imam kaum muslimin yang 4 tidak mengadakan maulid. Bahkan yang menghidupkan maulid itu bahkan dikatakan pula oleh pentolanya, yakni orang yang sesat, bahwa maulid itu yang pertama kali menghidupkan adalah Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah Rafidhah. Yang para ulama mengatakan fusak, fujar, kufar, fusak, fujar. Mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir. Dari mereka lah muncul acara-acara maulid. Yang kemudian dipelihara muslimin, kemudian bahkan dijadikan sebagai brand. Kalau tidak maulid, maka tidak mencintai Nabi. Ini tentu adalah kedustaan besar atas nama Rasulullah. Kalau betul mencintai Nabi, buktikan dengan ittiba. Buktikan dengan ittiba. Dengan mengikuti ajaran Nabi, memperjuangkan ajaran Nabi. Terhadap sunnah-sunnah Nabi aja, celaannya itu sangat, yaitu terang-terangan. Mencela jenggot, mencela cadar, mencela celana di atas kaki atau kain di atas kaki. Jelas hadisnya, jelas penjelasan para ulama, tetapi dengan terang-terangan mencela. Bagaimana mengatakan dia pecinta Rasul? Terhadap sunnah Nabi aja mereka ini cela. Penuh dengan kedustaan-kedustaan. Yang seharusnya paling enggak mereka memiliki pengagungan, penghargaan, walaupun dia belum bisa melaksanakannya. Tapi bukan kayak setan yang kemudian justru mencela-cela ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk kedustaan adalah ini al-kadhib 'alan nas. Dia berdusta atas nama, ya atas manusia. Dalam muamalah, dalam kehidupannya, dalam pembicaraannya. Banyak bentuk kedustaan atas nama manusia. Dia berdusta dengan perkataannya, berdusta dalam muamalahnya, dalam perdagangannya, dalam persaksiannya. Ini kejahatan. Orang menyampaikan setiap yang dia dengar tanpa dia pastikan kebenarannya bisa menjadi pendusta. Karena kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban ayyuhditha bikulli ma sami'a. Cukuplah orang dikatakan dia dusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Tidak setiap yang kita dengar itu perlu kita sampaikan, perlu paling enggak dicek dulu kebenarannya. Itu pun kalau betul-betul benar, ya ada pertimbangan lagi untuk menyampaikan itu, maslahat madaratnya, sehingga tidak hanya asal dia kemudian menyampaikan setiap yang dia dengar, yang dia baca, dapat internet, dari koran, dari majalah, dari apa, dijadikan obrolan, pembicaraan, bisa menjadi bagian dia ini pendusta. Dusta dalam hal jual beli, sehingga dia tipu-tipu manusia, dia tipu manusia, penjualnya menipu pembeli, pembelinya menipu penjualnya, sehingga lingkaran setan memang kemudian semangat untuk saling mendusta, yang berdusta satu dengan yang lainnya. Ini adalah kebiasaan yang ada di tengah-tengah ini kehidupan manusia. Yang Nabi kita mengatakan pedagang yang jujur itu bagi mereka adalah jannah. Pedagang yang jujur itu
dia akan saling menerangkan, saling menjelaskan, dia jujur dengan perdagangannya. Boleh jadi keuntungannya berkurang, tapi berkah, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia saling berdusta, kemudian saling menyembunyikan cacat, nggak menerangkan, sehingga akan membuat kecewa satu di antara keduanya, maka kini akan menghilangkan keberkahan dalam hal muamalah, ini jual beli. Hilangnya berkah adalah musibah dalam kehidupan ini hamba. Dan sebabnya adalah karena mereka mewarnai kehidupannya dengan kedustaan. Dusta dalam berdagang, dusta dalam muamalah, dusta dalam bicara. Termasuk di antara kedustaan adalah syahadat uzur, saksi palsu. Saksi palsu, berapa banyak saksi palsu di pengadilan. Berapa banyak saksi palsu yang membuat haknya orang terampas. Tanahnya orang terampas. Haknya orang terampas. Karena saksi-saksi palsu. Yang kadang saksi palsu karena dibayar, saksi palsu baik dengan sukarela, saksi palsu adalah kejahatan. Dan Nabi ingatkan ala wa qala zur, ala wa qala zur, ala wa syahadata zur. Ini semuanya adalah dalam betul-betul menunjukkan tentang sangat yaitu diingkarinya kedustaan di dalam ini agama ini. Sehingga betul-betul kedustaan adalah ini sebuah kejahatan, sebuah ini keburukan yang mengantarkan ke neraka. Adalah seorang dia berusaha untuk menjaga diri dari kedustaan dalam hal lisannya, dalam hal perbuatannya. Hendaklah kita senantiasa bersama dengan orang-orang jujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada ini kefajiran mengantarkan kepada ini azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kita menjadi orang yang dikatakan ini gelarnya kadzab, yaitu para pendusta. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, inilah yang kita sampaikan sekilas berkaitan dengan kejahatan, kedustaan yang kita oleh Nabi diarahkan betul agar menjadi orang-orang yang mereka senantiasa jujur, konsisten, membiasakan kejujuran, betul-betul memilih lisan kita, amsik alaika lisanak, kendali lisan Anda, jangan sampai lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang rusak, diantaranya adalah suka dengan kedustaan. Dan orang itu kalau sudah sering mewarnai ucapannya dengan dusta, perbuatannya dengan dusta, akan menjadi kebiasaan sehingga bersifat yang menjadi orang yang ini kadzab. Bicara sebagai tukang dusta. Kadzab, tukang dusta. Dan tentu kedustaan yang paling berat, kedustaan atas nama Allah Ta'ala, lalu atas nama Rasulullah SAW. Dan ini sifat seorang mukmin adalah sifat yang dijauhkan dari segala kedustaan. Kita wakunu ma'as-shadiqin, bersamalah Anda bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada keluarga, dan jujur itu akan menenteramkan, membuat tenang. Membuat tenang. Enggak jujur itu membuat yaitu selalu gelisah. Membuat gelisah. Walaupun Anda sukses menipu orang, sukses bersumpah palsu, sukses mengambil harta orang. Anda sukses, tapi hatinya tidak pernah bisa merasa tenang, tidak akan pernah bisa merasa tentram. Karena keterangan itu hanya ketika seorang dia jujur dan di atas kebenaran. Itu akan membuat tenang, lapang jiwanya. Walaupun dianggap salah, dia akan tetap tenang. Walaupun dia dianggap salah, dia akan tetap tenang. Karena jujur. Yang dusta walaupun dia dimenangkan, tetap dia akan gelisah. Demikian Bapak Ibu, para pemirsa yang rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita. Dan jangan lupa kita memasuki hari pertama Dzulhijjah sebagaimana pengumuman pemerintah. Dan dalam memanfaatkan baik-baik waktu yang kita miliki, karena sebagaimana telah dijelaskan insya Allah dalam banyak kajian-kajian, tidak ada hari-hari yang amal saleh sangat dicintai Allah melebihi min hadil ayyam, melebihi hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Betul, perhatikan amal soleh, hindarkan bermaksiat kepada Allah Ta'ala sebagai upaya untuk membersihkan jiwa kita. Dan termasuk diantaranya yang sampai kita ingin dusta-dusta, apalagi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak, matur nuwun, dan minta maaf untuk hari ini kita pending dulu tanya jawabnya, mau ada kebutuhan atau ada keperluan dokter, kita cukupkan sekian dulu, minta maaf. Jazakallahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah bermanfaat di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah disampaikan untuk di kesempatan hari ini, kami tidak membuka sesi tanya jawab dan semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Demikian dari pembahasan kajian ilmiah dari penjelasan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullah, disampaikan secara langsung oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud hafidhahullahu ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak program acara selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,